Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nailul Izzah dari Prodi PPA dan rekan saya Ivan Eliza dari Prodi Ilmu Hadis. NIM-nya Kak? Iya, NIM-nya 53032230006. Nah, tuh perkenalan itu ya. Oke, siap. Kita di sini mau ngapain ini? Kita di sini mau menyambung podcast kita nih. Oh iya, kita lama udah gak podcast. Ya. Nyambung Terakhir lagi. kita podcast apa? Apa ya kemarin hadis ini? Sekarang apa ya? Hadis apaan sih ya kemarin? Kemarin apa ya? Kritik matan hadis. Oh, kemarin kritik muatan hadis. Sekarang kita bahas apa ini? Awal mula kemunculan hadis di Indonesia. Masya Allah. Awal mula kemunculan hadis di Indonesia. Agak berat kayaknya ya. Gak apa-apa lah. Belajar. Saya dengerin gak apa-apa ya. Gak usah dijawab. Mohon maaf ketika nanti saya kelihatan titik bisanya. Ya, ini nanti kita cuma bahas tahun toh, abad-abad. Gimana sih awal mula kemunculan hadis di Indonesia itu? Ternyata hadis mulai masuk ke Indonesia itu bersamaan dengan Islam masuk ke Indonesia. Abad berapa tuh? Berapa Kak? Abad 13 ya. Islam masuk ke Indonesia abad 13 itu bersamaan. Di hadis juga masuk tuh pada abad ke-13. Tuh. Tapi pas ini belum ada catatan resmi. Cuma ada para pendakwah mengajarkan makan pakai tangan kanan, Rasul makan pakai tangan kanan. Apalagi memakai sandal pakai tangan kanan. Masuk kamar mandi pakai tangan kiri. Ya itu baru praktek-prakteknya saja. Kaki Kak. Kaki ya masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Oh gitu. Jadi ke awal mula hadis di Indonesia itu prakteknya dulu. Praktek dulu tapi nggak ada lafadznya, nggak ada hadisnya. Nggak ada, bahkan tidak ada catatannya. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kan para ulama kan ke sekolah ke Mekah kan. Pulang ke Indonesia ini kan ada ajaran Islam masuk ke Indonesia itu diajarkan hanya pada prakteknya saja waktu itu. Nah, kemudian hadis mulai berkembang pesat itu pada abad ke-16. Nah, pada abad ke-16 ini kan muncul masuk ke Indonesia aliran-aliran, ada aliran Sunni dan lain sebagainya. Lah itu tuh. Terus karena ada aliran-aliran itu masuk, apa itu? Hadis dikaji dengan lebih sistematis. Jadi ulama-ulama udah bab ini nasinya ini set itu. Oh, jadi kayak lebih ke gini. Gini. Contohnya udah masuk ke bab fikih, hadisnya seperti ini. Bab sholat, hadisnya ini, gitu. Sistematis itu kayak gitu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi sistematis itu udah enggak yang tadinya makan pakai tangan kanan, nganu pakai ini kanan enggak. Jadi udah sholat itu semuanya gini. Ya, itu kan udah sistematis itu. Oh, berarti saat itu udah ada teks hadisnya. Teks hadisnya ya. Atau belum? Kemungkinan kalau teks hadisnya kemungkinan belum. tapi saya tidak. tapi saya tidak tahu. Kemungkinan belum. Karena teks hadisnya itu literatur Arab masuk ke Indo itu nanti pada abad ke-20 itu literatur Arab baru masuk ke Indonesia itu pada abad ke-20. Kita masih di abad 16 sampai 18 ini. Oh iya, lanjut aja. Jangan di rumah dulu. Oke. Terus kemudian nih setelah 16 sampai 18 kan kemudian abad 19. Muncullah lembaga-lembaga yang mengkaji hadis. Ada pesantren mulai mengkaji hadis, contohnya seperti Mbah Hasyim itu mulai mengajar Hasyim Asy'ari. Iya, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Atau Mbah Mahfud. Oh iya. Mbah siapa? MD. Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Oh iya. Maaf. Ya, itu mulai mengajarkan hadis sebagai santri-santrinya.
mengajarkan hadis di sini itu mengajarkan yang kayak ilmunya atau hadisnya? ilmunya. Berarti ngajarin jari otak gitu Ya atau belum? enggak. Maksudnya ilmunya, oh makan pakai tangan kanan hadisnya ini gitu. Oh. Belum yang jari takdir itu belum. Oh iya, iya. Nah, Di abad ke 1920 berarti 19 saja kak. 19 itu tuh berarti ngajar hadis itu sama prakteknya. Iya, sama prakteknya. Lanjut berarti terus Lanjutnya abad ke-19, abad ke 20. 20. Nah, abad ke-20 ini munculkan pembaruan-pembaruan Islam. Muncul NU, muncul Muhammadiyah. Lah itu hadis mulai bertaruh baru dengan kondisi sosial di Indonesia. Nah, pas abad 20 juga ini tadi kan literatur Arab mulai nih masuk ke Indonesia. Tuh kayak apa? Literatur Arab hadis, Sahih Bukhari, itu kan literatur Arab kan? Nah, itu mulai masuk ke Indonesia. Jadi di abad ke-20 ini udah ada apa, teksnya gitu. Ya, udah ada teks yang oh ini nih yang bisa dipertanggungjawabkan teksnya gitu. Ya. Terakhir, periode kemerdekaan. Sebentar nih. Kemerdekaan hadis. Apa kemerdekaan Indonesia? Kemungkinan sebenarnya kemerdekaan Indonesia, tapi menurut saya masih kemerdekaan hadis, karena pada saat ini para cendekiawan Muslim, para ulama-ulama itu banyak memunculkan kitab-kitab, jadi udah mengarang-arang kitab, mengarang-arang buku. Bahasa kerennya sekarang, oh artikel-artikel hadis sudah mulai dipublish gitu. Udah mulai di masa kemerdekaan itu udah mulai ada buku-buku yang membahas tentang hadis atau buku-buku yang isinya hadis. Buku-buku yang membahas tentang hadis, jadi kumpulan hadis-hadis kecil sing apa sih ini kayak apa Intermasi ada kan ya. Kayaknya ada. Boleh mengibarkan bendera putih? Sepertinya ada, tapi saya lupa. Ada. Tapi namanya bukan ada Intermasi. Oh iya. 40 hadis tahu. Iya, 40. Ya. Oh berarti udah mulai ada hadis-hadis kecil yang karya Indo gitu. Iya, karya Indo. Oke. Nah, terus itu kan seiring perkembangan zaman sekarang, modern masuk, apa sih, informasinya semakin cepat, hadisnya sudah sulit ini. Kalau zaman dulu kan masih terjaga pakai kitab, yang santri-santri, sekarang serba cepat. Nah ini hadis ada tantangannya itu ada yang kayak informasi serba cepat, jadi ini informasinya bener nggak sih hadis ini, ada yang bilang hadis ini sahih, bener nggak nih, perlu nih digali lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi. Terus globalisasi dan lain-lain sebagainya itu menjadi tantangan-tantangan dalam ilmu hadis di Indonesia. Udah nih Kak ya. Udah jangan lepas. Udah nggak tahu. Baru belajar. Kayaknya udah banyak. Ya, intinya ini perkembangan hadis di Indo dari abad 13 sampai sekarang. Periode kemerdekaan. Kemerdekaan itu yang terakhir dibahas tadi, terus berlanjut sampai sekarang dan tantangannya tadi. Oke. Nggak apa-apa belajar hadis. Kapan-kapan kita belajar bahasa Arab ya? Aduh jangan, boleh HP-nya nggak nyampe. Oke, sekian dari